Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia dan dunia ini. Kali ini saya akan membahas tentang peperangan yang ada di Ukraina dan Rusia. Peperangan yang ada di sana sudah mulai bergejolak. Sebenarnya Ukraina dan Rusia sudah lama memiliki gejolak militer. Di sini saya akan membahas dari sisi gaibnya dan beberapa sisi nyatanya. Tanggapan sosok gaib yang ada di kedua negara sebenarnya menginginkan perdamaian dari negara Ukraina. Sosok gaibnya ingin perdamaian. Namun dari pihak Rusia ingin menyatukan Ukraina ke Rusia kembali. Karena pada dasarnya Ukraina dulu adalah bagian dari Rusia dahulu kala. Jadi sosok gaib yang ada di Rusia ingin sekali menyatukan kembali Rusia dan Ukraina sebagai satu negara yang dulunya itu adalah zaman kerajaan. Itu saja. Dan beberapa tanggapan sosok gaib yang ada di Ukraina sedikit mengecam tindakan dari Rusia kenapa tidak mengambil jalan perdamaian. Namun dari pihak Rusia, sosok gaibnya seperti memang ingin mengambil kembali masa lalu yang dulu, ingin menyatukan Rusia dan Ukraina intinya. Jadi kedua belah pihak mungkin sulit untuk saya mendukung ini mendukung itu. Saya di sini netral. Yang satunya ingin menyatukan kembali seperti zaman dahulu, yang satunya ingin damai. Sangat sulit. Jadi saya tidak memihak manapun juga di sini. Itu tanggapan sosok gaib yang ada di sana. Dan ada beberapa teriakan-teriakan perang, kesedihan, rasa sedih, rasa sakit, teriakan-teriakan peperangan itu ada. Karena pada dasarnya peperangan itu membawakan kehancuran. Saya berharap bisa berdamai ya. Apapun jalan keluarnya agar berdamai. Demi perdamaian dunia juga. Jika saya lihat sosok gaib yang mendampingi Presiden Rusia dulu ya. Sosok gaib yang mendampingi Presiden Rusia itu saya lihat beberapa pakaian-pakaian perang kerajaan zaman dahulu. Seperti raja-raja zaman dahulu. Sangat tegas ini. Tidak main-main. Pasukan-pasukan perang. Adanya pasukan-pasukan perang militer. Adanya raja-raja zaman dahulu. Dari kerajaan Rusia. Dari berbagai macam daerah. Yang membawa pedang, ada yang membawa senjata berapi, ada yang berpakaian militer, ada. Makanya ini Presiden Rusia tegas sekali orang. Tapi saya lihat sedikit ambisi. Berambisi. Namanya juga sosok raja ya. Sosok raja yang mengikutinya dan sosok militer pastinya tegas dan ambisinya tinggi. Sedangkan kalau sosok yang ada di Presiden Ukraina, sosok-sosoknya agak lucu-lucu sedikit, tapi ada juga sosok militer. Ada beberapa sosok militer ikut, namun ada sosok yang lucu-lucu. Maksudnya suka yang lucu-lucu. Entah kenapa, tapi sosoknya ini seperti suka bercanda. Ada beberapa, ada wanita seperti kita, sosok-sosoknya yang ikut. Dari negara Eropa juga ada ikut Presiden Ukraina. Beberapa sosok saja. Dan saya tambahkan sedikit ya, baru muncul ini. Rusia diikuti sosok seperti macan, ada beberapa macan, ada beberapa raja-raja dan petinggi-petinggi militer terdahulu. Sosok-sosok pahlawan juga ada. Nah, kalau Ukraina ada juga sosok-sosok pahlawan, petinggi zaman dahulu. Namun adanya sosok beberapa wanita dan laki-laki yang suka lucu-lucuan, yang suka hal-hal lucu. Itu saja sih saya lihat. Saya melihat akan ada campur tangan dari PBB, negara Eropa, negara Barat. Mungkin akan mulai reda nantinya. Namun akan kembali lagi seperti itu. Sempat reda namun akan kembali bergejolak. Karena Ukraina tetap kukuh ingin merdeka.
Seandainya Ukraina bersatu dengan Rusia lagi, mungkin akan reda. Itu saja pandangan mata batin yang saya lihat, dan dampaknya ini agak buruk. Dari pandangan mata batin saya, ini adalah awalan, bibit dari Perang Dunia Ketiga. Namun, segalanya bisa berubah. Saya berharap perdamaian akan terjadi, agar tidak terjadi bibit-bibit peperangan dunia ketiga. Karena Rusia ini adalah negara besar dengan militer yang sangat kuat. Saingannya adalah Eropa dan negara Barat, atau dua kekuatan raksasa. Kalau sampai bersinggungan antara Rusia dan Eropa dan negara Barat, tidak bisa kita pungkiri bahwa peperangan dunia ketiga akan terjadi. Namun, segala macam terawangan bisa berubah karena takdir itu Tuhan yang akan menentukan. Jangan jadikan pedoman terawangan-terawangan saya, hanya sebagai isyarat saja, sebagai biar kita waspada. Jika sampai ini meluas, sampai terjadi peperangan dunia ketiga, maka saya takutkan akan terjadinya pencairan-pencairan es di kutub, terutama kutub utara. Beberapa kimia-kimia yang akan merenggut nyawa banyak orang dengan kekuatan nuklir, pencemaran lautan, dan adanya bibit penyakit baru, dan kematian yang masif atau raksasa. Ekonomi kacau, banyak orang melarikan diri untuk berlindung ke negara lain. Makanya saya sarankan sebentar, ada saran-saran penting yang saya ingin ucapkan, terutama untuk Indonesia, karena saya dari Indonesia sendiri. Mungkin itu saja dampaknya, akan menyebabkan dendam-dendam pribadi di banyak orang, kesedihan, kesengsaraan, krisis ekonomi, kekacauan dalam perekonomian, dan kependudukan. Ada ratusan iblis yang membuat peranan ini. Iblis itu ada di Ukraina dan Rusia yang saling menghasut orang-orang, pejabat-pejabat untuk melakukan peperangan, untuk berambisi tinggi. Ada yang warna merah, hijau, biru, hitam paling banyak, coklat, berbagai macam iblis yang bertanduk, bertaring panjang dan besar-besar dengan ukuran bisa mencapai puluhan meter. Berbulu ada, berbagai macam bentuk. Yang berbentuk siluman, ular ada, yang bertanduk ada, setengah ular, setengah manusia ada yang rambutnya panjang, matanya besar, merah, kupingnya panjang, pastinya kupingnya besar, berlidah panjang, dan bertaring juga ada. Berbagai macam jenis. Iblis ini datang dari Eropa ada, memang ada di Ukraina ada, dan dari Rusia yang saling menghasut. Sebenarnya mereka ini berteman, namun seakan-akan ini menghasut. Masing-masing punya tugas. Jumlahnya sampai ratusan saya lihat, jadi tidak sedikit. Dan beberapa makhluk-makhluk gaib jahat-jahat, seperti kuntilanak yang ada di Rusia, kuntilanak yang ada di Eropa, di Ukraina. Genderwonya juga ada, siluman-silumannya juga ada, setan-setannya juga ada, sebagai bawahan-bawahan iblis tersebut. Bahkan anak buah Dajjal juga ada di sana. Banyak sekali anak buah Dajjal ada di kawasan tersebut untuk menghasut peperangan. Anak-anak buah iblis dari berbagai macam agama. Iblis itu kan dikenal dari berbagai macam agama, dan ada juga iblis yang tak beragama. Jadi ratusan jumlahnya yang kuat-kuat. Saya curiga ini akan menjadi benih awal kehancuran kita. Tetaplah berdoa. Itu saja sih pesan saya. Saya akan coba untuk menjelaskan pesan-pesan. Pesan-pesan saya ya, kita berdoa agar terjadi perdamaian, dan kita berdoa terus-menerus agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Tuhan bisa menciptakan itu. Saya juga berharap perang dunia ketiga itu tidak terjadi. Saya punya keluarga, saya punya hal yang harus saya lindungi. Peperangan itu pahit banget. Yang menyisakan peperangan bukanlah kebahagiaan. Peperangan tak pernah menyisakan kebahagiaan, namun peperangan selalu menyisakan kesedihan. Menghancurkan sesuatu lebih mudah dibanding membangun sesuatu. Tak ada yang namanya kebaikan dalam peperangan. Saya mohon Ukraina dan Rusia bisa berdamai dengan jalan apapun.
bisa bernamai dengan jalan apapun. Kita doakan juga agar perdamaian itu terjadi di antara negara Barat, Eropa, Rusia, dan Ukraina. Dan untuk Indonesia, saya sarankan kita ikut campur di bagian perdamaian saja. Kita jangan ikut campur untuk membantu peperangan. Kita ikut campur dalam perdamaian. Jadi tidak usah memihak pihak ini atau pihak Rusia atau pihak Ukraina. Jangan memihak. Kita memihak perdamaian saja agar kita tidak punya musuh. Untuk Indonesia, saya sarankan fokus jualan. Gini maksudnya, fokus berjualan. Kita fokus ekspor aja. Kita fokus berjualan di dunia ini, berjualan ke negara-negara lain. Jadi kita non-blok sampai kiamat. Saya sarankan non-blok sampai kiamat. Jadi netral. Kita cinta damai, atau negara yang cinta damai, cinta perdamaian. Jadilah negara yang cinta perdamaian, karena tak akan mendapat apapun dari peperangan. Hanya kesedihan dan kesengsaraan, dan korban adalah rakyat. Jadi saya sarankan jangan memihak yang manapun. Saya sarankan sampai kiamat Indonesia netral dan fokus berjualan demi kesejahteraan umum. Itu aja. Karena Indonesia memang cocoknya berjualan, ekspor. Negara pengekspor lebih cocoknya. Itu saja saran saya. Dan untuk orang-orang yang ada di Indonesia dan di dunia, semoga diberikan kesehatan, perdamaian, kesejahteraan, dan ketenangan hidup. Dan berdoa agar peperangan tidak akan pernah terjadi, peperangan besar. Dan berdoa juga semoga Ukraina dan Rusia cepat berdamai. Itu saja yang saya pesankan. Jangan lupa syukuri hidup, tetap pujalah Tuhan, di jalan kebenaran dan kebaikan. Selalu bersifat metal ya, karena metal itu kuat, tangguh, kokoh, dan tegar menghadapi hidup. Selalu bersyukur dengan hidup ini. Itu saja pesan saya. Hidup adalah anugerah. Saya Gus Robin Metal, Gus Robin BTS Lovers, Tabib Gus Robin. Jangan lupa bagikan video-video ekspedisi alam lain. Jangan lupa bagikan video ini, like dan komen. Terima kasih sudah menonton video ekspedisi alam lain. Terima kasih ya. Om Santi 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 Om.